Sulis Bahtiar, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya menjelaskan salah satu bangunan sejarah yang ada di Makassar, Benteng Fort Rotterdam. Tembok Benteng Rotterdam dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Idai Matanre Tumaparasi Kalono, lalu dilanjutkan oleh putranya bernama Iman Rigau Daimbonto Karain Takiung Tumipalangga Ulaweng. Raja Goa ke-10 benteng ini terbangun semua khusus tembok pada tahun 1545 dan gedung-gedung yang sekarang berada di dalam benteng bukan dibangun oleh orang Indonesia atau orang Makassar karena dulu masih ada tradisional gaya Bugis Makassar setelah Perang Makassar yang dimulai pada tahun 1660 dan Makassar kalah pada tahun 1665, maka Belanda mendesak untuk mengadakan perundingan yaitu disebut Perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya yang dilaksanakan pada tahun 1667 direalisasikan pada tahun 1668 bahwa Fort Rotterdam ini jatuh di tangan orang Belanda. Merebut benteng ini, mereka mengganti bangunan-bangunan yang ada di dalam menjadi gedung gaya Eropa. Gedung O yaitu sebagai gedung senjata arsenal Stroch, tempat meriam peluru-peluru dan lain sebagainya. Gedung D yaitu di mana kedua gedung ini, gedung M dan D sekarang dijadikan Museum Lagaligo. Gedung M dikhususkan rempah-rempah yang jenis seperti cengkeh dan gedung D dikhususkan untuk tala atau nakmet. Gedung M yaitu gedung tempat rempah-rempahnya, bagian bawahnya, sedangkan bagian atasnya untuk barak dari tentara Belanda pada saat itu. Jendela-jendela di atas untuk meletakkan para sniper atau penembak. Gedung E yaitu untuk barak para tentara dahulu. Gedung P yaitu gereja pertama yang ada di wilayah Kerajaan Goa di Sulawesi. Gereja yang sebelumnya itu pada umumnya berada di Ambon ketika masuknya Portugis di Ambon. Tapi di Makassar, khususnya di gereja di depan ini adalah gereja Belanda yang pada saat itu mereka beragama Kristen Protestan. Gedung N sebagai penjara Pangeran Diponegoro ketika Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Gedung K yaitu tempat peristirahatan Cornelius Jan Schliemann jadi sebagai rumah pribadinya, di mana di bawahnya terdapat penjara untuk para bangsawan yang masih melawan kepada Belanda. Kemudian di sampingnya juga ada beberapa ruang tawaran penjara untuk para bangsawan. Gedung J yaitu digunakan untuk para perwira-perwira angkatan bersenjata Belanda, kantor pusatnya, dan dahulu bahwa bagian depan benteng di sini adalah sebenarnya pintu masuk terowongan para pasukan. Gedung I dibangun oleh Jepang pada tahun 1941 ketika pada waktu itu Belanda bergabung dengan para sekutu, di mana pihak Jepang menyerang dan Belanda kalah dan lari ke Kampili atau kampung pilihan yang dipilih orang Belanda, melahirkan nama kampung Kampili dan sebagian lari ke kampung Malino. Maka dibangun gedung ini oleh orang Jepang
karena pada saat itu orang Jepang tidak mengerti bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi. Maka gedung ini dijadikan pusat bahasa untuk memahami beberapa bahasa yang ada dalam hubungan yang kekuasaan mereka. Gedung H yaitu di mana tempat para dokter dan suster berada di sini. Lokasi ini adalah lokasi bagian kesehatan dan perawatan. Gedung G yaitu tempat alat-alat kesehatan. Gedung F yaitu dijadikan sebagai rumah sakitnya. Gedung C sekarang dijadikan sebagai Dewan Kesenian Makassar, dulunya sebagai tempat kontrol pusat perhubungan. Dinamakan Benteng Rotterdam karena gubernur Belanda yang berkuasa pada saat itu bernama Cornelius Jens Pliman, lahir di Rotterdam. Jadi untuk mengenang tempat kelahirannya maka dinamakan For Rotterdam.